Shalom Bu dan shalom buat kita semua. Saya Senti Tumanggor dengan NIM saya 200101181 dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Rawatri Sitanggang MPD. Pada kali ini, pada video saya ini, saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja. Terima kasih, selamat menyaksikan. Periodisasi sejarah gereja terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tahun 350 sampai 590 Masehi, sejarah gereja kuno, dan yang kedua tahun 590 sampai 1492 atau 1517 Masehi, sejarah gereja abad pertengahan, dan yang ketiga tahun 1482 sampai 1517 sampai 1900-an, sejarah gereja pada zaman baru. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian periodisasi sejarah gereja. Periodisasi sejarah gereja adalah pembagian waktu dan masa yang bersejarah dalam perkembangan gereja di seluruh dunia. Sejarah gereja di Indonesia tidak seragam dalam penetapan tahun-tahun dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan gereja di Indonesia pada masa lampau. Yang pertama, periode gereja mula-mula dimulai sejak kurang lebih tahun 33 dengan pelayanan Rasul Petrus, Paulus, dan lain-lainnya dalam memberitakan kisah Yesus hingga bertobatnya Kaisar Konstantinus pertama pada tahun 325. Pada periode ini, gereja dan orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, terutama penganiayaan fisik, tetapi para gereja mulai menulis tulisan-tulisan Kristen yang pertama dan ajaran-ajaran yang menyeleweng yang bermunculan diatasi. Tidak lama setelah Pentakosta, pintu gereja terbuka kepada orang-orang bukan Yahudi. Penginjilan Filipus berkhotbah kepada orang-orang Samaria dan banyak dari mereka yang percaya kepada Kristus. Rasul Petrus berkhotbah kepada rumah tangga Cornelius yang bukanlah orang Yahudi dan mereka juga menerima Roh Kudus. Rasul Paulus atau mantan penganiayaan gereja memberitakan Injil di seluruh dunia Greko-Romawi sampai ke Roma dan bahkan mungkin sampai ke Spanyol. Tahun 30 sampai 590 Masehi, sejarah gereja kuno, yaitu bentuk organisasi yang ada berupa presbiteros, episkopal, dan diakonos. Kemudian adanya faktor teologi-teologi atau filsafat-filsafat, munculnya ajaran Gronis yang merusak gereja. Ajaran Gronis ini menganggap bahwa pengetahuan lebih tinggi daripada Alkitab. Terjadi kanonisasi di mana menetapkan adanya 66 buku dari dalam Alkitab, 39 dalam Perjanjian Lama, dan 27 dalam Perjanjian Baru. Munculnya istilah paus dalam gereja Kristen. Hal ini disebabkan karena sudah masuknya ideologi atau ajaran Katolik ke dalam gereja Kristen. Kemudian penganiayaan gereja, ada 6 kaisar yang melakukan penganiayaan. Yang kedua yaitu gereja pada abad pertengahan. Periode ini dimulai sejak berakhirnya kekuasaan Kaisar Romawi Barat hingga dimahkotanya Karl Marx menjadi Kaisar Eropa Barat kira-kira tahun 476 hingga hari Natal tahun 800. Pada periode ini gereja terutama kepausan mengalami kemunduran moral, di mana para paus dipaksa untuk terlibat lebih tinggi dalam politik yang seringkali kotor dan harus mengimbangi keinginan kekaisaran Romawi Timur dan pemerintahan bangsa barbar di barat. Kemudian, meskipun kebanyakan orang Kristen pada periode ini bermukim di Asia Minor, tetapi penyebaran Injil terus dilakukan ke berbagai pelosok Eropa yang akan mempengaruhi
sejarah abad pertengahan. Selama abad pertengahan di Eropa, Gereja Katolik Roma terus memegang kekuasaan dengan Paus sebagai pemegang kekuasaan atas semua jenjang kehidupan dan hidup seperti raja. Kemudian korupsi dan keataman dalam kepemimpinan gereja adalah hal yang umum. Dari tahun 1095 sampai 1204, para paus mendukung serangkaian perang salib yang berdarah dan mahal dalam berusaha untuk mengusir kaum-kaum muslimin dan membebaskan Yerusalem. Selanjutnya pada tahun 590 sampai 910 terdapat dua ciri-ciri. Yang pertama, Gereja Barat atau Gereja Katolik Roma. Gereja Barat dipimpin oleh uskup yang disebut Paus, kemudian Paus sebagai kepala gereja dan juga memimpin di negara dan masyarakat. Kemudian Gereja Timur, peranan gereja hanya memikirkan hal-hal yang rohani saja. Kota Konstantinopel yang sekarang disebut Istanbul menjadi pusat Gereja Timur. Kemudian gereja yang ada di wilayah timur disebut dengan gereja yang ortodoks. Gereja-gereja yang ada di timur diancam oleh keberadaan Islam. Kemudian yaitu tahun 910 sampai 1300 adanya pembaharuan biara di Cluny, Prancis karena sudah ada hidup duniawi yang masuk ke biara dan berusaha memulihkan cita-cita asli kebiaraan. Kemudian teologinya hampir seluruhnya mengikuti teologi Katolik. Teologi yang mempertahankan tradisi. Tradisi adalah proses komunikasi imam dari satu angkatan atau generasi ke angkatan atau generasi yang berikutnya dan di antara orang-orang yang zamannya. Kemudian munculnya teologi kreatif di biara-biara. Tujuan dari teologi kreatif ini adalah untuk mempertahankan tradisi dengan kata-kata yang baru, yaitu dengan menggunakan bahasa filsafat. Kemudian yang ketiga, adanya perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu dengan berdirinya 3 universitas terkenal seperti Universitas Oxford dan Cambridge di Inggris dan Bologna di Italia. Kemudian adanya perang salib sebanyak 7 kali. Kemudian tahun 1300 sampai 1492 atau 1517 yaitu adanya perpecahan di GKR, di mana kepausan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama paus yang tinggal di Roma dan yang kedua paus yang tinggal di Prancis. Kemudian dampak dari kepemimpinan di atas ada 4 hal, yaitu yang pertama hidup kegerejaannya merosot, kemudian para rohaniawan memperkuat kedudukannya, dan yang ketiga tingkah lakunya merosot, dan yang keempat yang dicari oleh para pemimpin yaitu kedudukan, kuasa, dan uang. Kemudian adanya usaha mereformasi gereja. Kemudian reformasinya adalah kepausan dipulihkan, yaitu paus kembali tinggal di Roma. Kemudian adanya gerakan Renaissance, pembangunan kembali. Ada 2 hal yang penting, yaitu gereja disadarkan adanya kesalahan hal-hal rohani. Kemudian muncul gedung-gedung tinggi atau arsitek-arsitek tinggi dan adanya mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tahun 1492 atau 1517 sampai 1900-an, sejarah gereja pada zaman baru. Pada tahun 1521, Luther diadili di pengadilan tinggi Jerman. Oleh karena itu, gereja menetapkan Luther menganut ajaran sesat. Dalam perjalanan pulang dari pengadilan, Luther ditangkap oleh Elektor Frederick. Setelah ditangkap oleh Frederick, Martin Luther ditempatkan di benteng Wartburg selama 1 tahun. Di dalam benteng ini selama 1 tahun ia tidak tinggal di dalam, tetapi justru di dalam Martin Luther menerjemahkan Alkitab, kebanyakan dari Perjanjian Baru.
Martin Luther kembali ke kotanya di Wittenberg untuk kembali memimpin reformasi. Kemudian tahun 1529 ada pertemuan tingkat tinggi yang tujuannya mempersatukan kembali gereja Kristen dan Protestan menjadi GKR. Di dalam pertemuan tersebut tidak didapati kata sepakat dan pemimpin Katolik untuk ajaran Protestan. Tahun ini disebut dengan istilah sebagai Protestan kontra reformasi. Setelah masa reformasi, gereja Katolik kehilangan banyak jumlah anggota. GKR berusaha mengembalikan orang Protestan menjadi ke Katolik. Usaha ini dilakukan di Trente yang dipimpin oleh Paus Paul III. Konsili Trente ini dilakukan pada tahun 1545 sampai 1563 dan tidak dapat mempersatukan GKR dan gereja Protestan. GKR memperbaiki hubungan kelemahan yang ada di dalam gereja, khususnya doktrin. Kemudian gereja Katolik memperlebar sayapnya ke negara-negara baru dan ini yang disebut kontra-reformen. Sekian video penjelasan saya tentang priorisasi sejarah gereja. Jika ada pelafalan saya yang salah, saya mohon maaf. Shalom Ibu dan semuanya, terima kasih.